ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang disyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah kita terima, wabil khusus nikmat iman yang harus kita selalu senantiasa syukuri dengan cara kita jaga iman ini, kita kuatkan lagi agar kemudian Allah berkenan mengistiqomahkan kita sehingga kemudian kita bisa menutup mata di atas akidah yang benar, Islam yang benar, iman yang benar yang kita kenal dengan istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita terkait bakti dengan orang tua dan kita masuk ke kisah berikutnya. Kisahnya masih ada. Kisah berikutnya kalau ngocok kitab atau ngocok nopo ketemu kalau masukkan. Jadi mudah-mudahan nggak habis dan terus. Kisah ini adalah kisah Ibn bin Ayyas tentang seorang anak yang nakal. Jadi yang berkisah Ibn bin Ayyas, dia menceritakan tentang seorang anak yang nakal. Huwa ibni Ayyas alaihi rahmatullah yaqul. Beginilah kisah dari Ibn bin Ayyas, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, kharajtu min indi Anas bin Malik. Aku keluar dari rumahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi SAW yang dititipkan kepada Nabi SAW sejak kecil, umur 7 tahun sampai belasan tahun. Nah, kemudian Ibn bin Ayyas ini berteman dekat dengan sahabat Nabi. Berarti beliau ini apa Pak? Seorang manusia yang berteman dekat dengan sahabat, sama-sama beriman. Berarti beliau ini tabi'in, masya Allah, tabi'in. Nah, indama kana fil Basrah. Pada waktu itu Anas bin Malik sudah tinggal di Basrah. Ini menjadi dalil kalau bukan berarti kalau penduduk Mekah atau Madinah itu nggak boleh tinggal di tempat lain, boleh. Cuman mereka yang sudah hijrah dari Mekah itu nggak kembali lagi ke Mekah. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah, tinggal di Madinah. Ketika mau pindah lagi, maka pindahnya nggak ke tempat asalnya pas hijrah, tapi ke tempat lain. Nah, pindahnya ke Basrah karena pada zaman Khalifah siapa yang lupa itu pemerintahan dipindah ke Basrah, Kufah. Biar perbatasannya kan karena jauh, gitu kan, maka pusat pemerintahannya ditaruh di tempat yang jauh. Jadi orang-orang kafir itu hampir-hampir susah untuk menjangkau Madinah. Di Madinah dan Mekah itu benar-benar wahadal baladil amin itu benar-benar terjadi. Jadi negeri yang nggak bisa dijangkau oleh musuh sekalipun. Makanya ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, beliau itu berdoa agar kemudian dimatikan, diwafatkan di kota Nabi dalam kondisi syahid. Itu putrinya Hafsah itu rodok protes, oh ya iso to Pak gitu. Wong kafir ini rata-rata kan kene saking adohnya gitu, jarak luar dari negeri kita itu. Gak bisa, susah kayak Pak. Zaman dulu kan bukan ngeten rudal atau nopo. Ini kalau panah itu maksimal ya paling ratusan meter gitu kan, nggak nyampe kilometer kayak rudal jarak jauh sekarang tuh. Nah maka Hafsah merasa nggak mungkin. Tapi yang namanya orang berdoa, dan yang berdoa seorang yang diutamakan dalam Islam dan orang yang paling utama yaitu sahabat dekat Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, maka ya terkabul doanya, benar-benar meninggal di kota Nabi, bahkan di masjid Nabi, karena ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi yang akhirnya mengantarkan beliau mati syahid. Jadi nggak cuma di kota Nabi, tapi bahkan di masjid Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas bin Malik ini pindah ke Basrah. Nah, fil Basrah ba'da dhuhri. Nah, kemudian dia berkata, si Ayyas ini berkata, faraitu janazatan yahmiluha arba'atun nafarin.
Mudah-mudahan saya belum cerita ini atau udah? Dereng toh? Oke. Nek dereng kula tutup ya. Saking kok kayak kuatire napa kebaca lagi gitu. Kemudian aku melihat sebuah ya, karena udah nggak ada nyawanya gitu. Sebuah jenazah seseorang maksudnya, yang dipikul oleh 4 orang. Artinya nggak ada lagi yang pikul lainnya. Padahal memang ten Mekah Madinah niku nek enten jenazah bar disolake, wis ora gagas niku sinten, mesti enten sing ngoyak ini. Delalah dalam kasus tertentu ten haram niku saking wong kaya niku wis tumpake mobil. Niku cara wong kene wis ra butuh dipikul tak mulih ngoten to. Menika mboten tetep doyak niku mobil tekan kuburan. Padahal sing ten kuburan niku nggih pun enten sing ngenteni, sing ajeng mlebu kene pun enten petugase piyambak. Tetep doyak. Nah, makanya Ibn bin Ayas ini begitu ndelok enten jenazah kok sing mikul wong 4 ora enek wong 5 dan seterusnya kok enggak ada. Dia pun fakultu subhanallah, dia berkata subhanallah. Di subhanallah itu ucapan untuk hal-hal yang menurut kita itu kurang baik gitu, kurang afdol atau jelek gitu. Kudune kan ngomong kayak kok ngomong 4, subhanallah. Bagaimana perkataan Isa Al-Masih kemarin ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah kamu nyuruh manusia untuk ngajak atau memanggil kamu dan ibumu sebagai ilah selain Allah? Kata Isa, subhanaka, maha suci Engkau. Nah, maka di sini juga sama, subhanallah. Nah, beliau kemudian berkata, rajulun muslimun yamutu wa yamurru bisuqil Basrah wa la yashhadu janazatahu illa arba'atu nafarin. Iki enek wong Islam meninggal, jenazahnya dipikul mung wong 4 tur. Di sini dikatakan yamurru bisuqil Basrah, lewati pasarnya kota Basrah. Jadi Irak niku ibu kotanya pada zaman itu Basrah gitu kan. Nah, lewat pasar niku umumnya enten wong kata, nah, kok yo ora melu gitu. Enek apa iki gitu kan. Jadi Ibn bin Ayas wis penasaran sih. Iki wong apa to jane gitu. Nah, kemudian wallah la ashadanna hadhil janazah, demi Allah. Wis wong-wong ora gelem melu kejaba 4 kuwi, aku tetep kudu melu. Nah, ini loh, orang beriman itu kalau ada kesempatan beramal gitu kan, itu jangan nunggu kudu wong akeh sing mangkat. Kalau memang jenengan sebagai yang memulai, mboten menapa, selama bukan perkara bid'ah nggih, perkara yang baik. Misal gitu kan, ajeng enten acara buka bersama gitu kan. Diajak urunan kok ketok angel, wis tak sukunge dhewe. Oh, kan ora usah dadak keneni kurangnya piro. Nah, jadi sosok malah akhirnya kurangnya mung sithik. Kurangnya sithik Pak Joko mung aku sak kerdus. Oh ya kuwi sing tak anteni. Halah. Kuwi jenenge wong piye. Jadi kalau ada kesempatan amal soleh, gas gitu kan. Apa-apa, jangan nunggu yang lain gitu kan. Kalau nunggu yang lain sosok ngira dadi niku gitu kan, sosok malah rakumanan gitu kan. Nah, maka beliau sampai bersumpah demi Allah la ashadana, bener-bener aku akan mengikuti hadhil jenazah ini. Kemudian yaqulu, dia berkata hamaltu ma'ahu, terus aku melu mikul jenazah itu. Summa ba'da dzalika lamma dafanna ar-rajulu qultu li haula'il arba. Begitu dikuburkan, sudah selesai. Jadi penguburan sudah selesai. Aku tanya sama 4 orang ini, ma sya'nukum wa ma sya'nu hadhil janazah. Menurut kalian iki wong iki ngopo to jane? Apa yang terjadi sama orang ini? Kok cuman kalian berempat? Kenapa cuman kalian berempat? Dan kenapa dengan jenazah ini? Ada apa gitu kan? Qalu, mereka mengatakan istajarna hadhil mar'atu lidafni hadzal rajul. Jadi ngene Mas ceritane, Mas Ibn bin Ayas, Mas Ibn ceritane ada ibu-ibu yang memanggil kami
ngopahi kami kon nguburke wong niki gitu kan. Yaqulu, kemudian dia berkata, si ibu itu, fatabituha hatta wasaltu baitaha wajituha. Maka aku mengikutinya hingga tiba di rumahnya. Jadi begitu dipanggil, ayo tak sewa kuburno seseorang. Kemudian kami pun mengikuti dia sampai ke rumahnya, dan kami pun mendatanginya dan berkata, lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Milik Allah lah segala yang dia ambil, dan miliknya pula segala yang dia biarkan. Segala sesuatu ada waktu yang ditentukan di sisinya. Jadi ini termasuk ucapan yang baik ketika melihat jenazah gitu kan, selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Maka wanita itu ketika mendengar ucapan ini, beliau kemudian mengatakan, alhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang awalnya dan akhirnya. Ya, di semua kehidupan kita, ujung dan akhirnya kita harus selalu memuji Allah. Fakultu laha, dan aku berkata kepada wanita itu, masya'nu hadar rajul ladzi dafantumuhu. Niki enten apa to kok saya diminta untuk menguburkan laki-laki ini. Kemudian qalat, wanita itu pun menjawab, huwa waladi, iki anakku Mas. Karena musrifan ala nafsihi, bocah sudah melampaui batas atas dirinya. Jadi secara mendem ya orang mendem, tukang mendem, main orang main, tukang main. Nah, pokoknya nganggo tukang, pol musrif, dikatakan musrifan, jadi sudah melampaui batas, pol-polan. Birtika bidunubi wal ma'asi, dengan melakukan dosa dan maksiat. Jadi di sini musrifan ala nafsihi. Jadi dia itu berdosa atau melakukan dosa kedoliman pada dirinya. Jadi dolim itu masih ingat ada 3. Dolim pada Allah itu kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dosanya di bawah mati. Kemudian dolim pada dirinya sendiri, itu Allah bisa mengampunkan kalau orangnya ini bertauhid, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dolim pada orang lain. Dolim pada orang lain ini gak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak minta maaf atau minta halalnya. Tentu maaf dan halal ini tergantung bentuknya apa gitu. Artinya kalau kemudian bentuknya utang, terus aku utang 1 juta, maafkan aku ya, biar carane gitu kan. Utang ya dibayar biar kemudian dimaafkan gitu. Jadi utang jangan kemudian diminta maafnya aja. Nah di sini jelas dikatakan anakku ini melampaui batas pada dirinya. Jadi bukan terkait mendolimi orang, tapi mendolimi dirinya. Nah, dia sebagai anak sudah bablas. Mendem ya tukang mendem, main ya tukang main gitu kan, dan nganggo tukang gitu kan. Kemudian wakana, nah ini yang paling parah, akon li, dan dia durhaka padaku. Jadi ibunya sudah menyatakan anak durhaka. Ya mungkin karena dikon tobat nggak mau, kon sholat pegah, kan enten top ya ngoten niku to. Jadi maksiat jalan dikon manut kali wong tua moh gitu kan. Tapi nggak sampai menganiaya orang tua, cuman nggak mau, dan nggak mau ini sama ibunya sudah dianggap durhaka gitu. Apalagi nek nganti kados sing teng Medan niku lagi dileke wong mulih aja wengi-wengi kok emah pateni. Enten Bogor kok emah dikeprok tabung gas gitu. Nah iku pun mboten mung durhaka niku 12 pol atau banget dari. Kemudian waqala ni, kemudian dia berkata kepada si anak ini, ibu ini masih bercerita. Anak ini ketika sakit, wa huwa maridun, pada saat dia sakit, wa huwa fi syaqaratil maut, dan sakitnya tambah parah sampai dia merasa hidupnya mau selesai, sakaratul maut. Dia berkata, ya ummah, wahai ibuku. Jadi ini kan boe, biasa tuh anak ngoten niku to. Sak kurang ajar sing digoleki boe. Mergone biasanya bojone wis gak ngurusi ya kan. Jadi sing digoleki boe, dan yang namanya mbok saelek-eleke anak, diparani anak ya tetep ditampa. Sampai enten mbok-mbok pun sepuh, nganggo tenggok, mlipir ten penjara, tekoki ajeng goleki sinten, Bu? Anak kula Mas ten mlebet mriku.
Lah niku jenengan betake napa dibuka niki lho Mas senengane. Bingung isine rokok. Ya senenge mbok mungkin nggih ilmunya kurang gitu loh. Artinya anaknya senenge rokok. Nek rokok kan terus entuk nek dalam penjara. Nek dikeki ora entuk malah kok cuma penjara sisan. Ngancani. Wong niku nek ditarik, mbok jenengan ngancani putrane kersa mboten mungkin ya gelem yo gitu kan. Luar biasa. Makane nek enten pinten 300 triliun penjarane wong 6 tahun. Alah mbok kuwi rasa dikeki duit kon ngancani anake sok-sok ya gelem. Bener-bener memang cinta ibu itu sepanjang masa. Kalau cinta anak itu sepanjang jalan atau sepanjang galah atau sepanjang duit. Nek duit itu sayang ora ya ditinggal. Alhamdulillah jangan sampai putra-putra kita seperti itu. Orang ini kemudian mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, idza ana mitu nek mengke kula mati. Falak ini nyuntulung mangkalken kula. Berarti anak ini ya mungkin biyen mantan santri. Jadi ngerti, sok dablek-dableke nek mati la ilaha illallah wis aman nang akhirat. Wis kalimat tauhid, talqinlah aku dengan kalimat tauhid. Dan ini bukan perkara mudah loh Pak. Artinya bukan terus wah aku saya sapal kok gampang bukan, benar-benar juga harus ada proses istiqomah tadi yang saya buka tadi istiqomah. Kalau istiqomah itu insya Allah mengucap talqin itu gampang. Tapi kalau gak istiqomah, sholatnya Senin Kemis, agar dino Senin karo Kemis tok gitu kan. Nah, ya wis angel. Ditalqin bola bali yo kelingane mung napa? Rondo galak, jaran goyang napa judul-judul lagu niku lho. Ya Allah astagfirullahaladzim. Fa idza qultuha, jika aku telah mengucapkan talqin itu bahwa gitu kan. Wa itu hayati dan hidupku sudah selesai. Wa arati li as-sa'ada. Terus jenengan kok ngersake kula niku bahagia mengketen mriku coba. Anak urip ning donya kon ngajeni wong tuwa megah manut megah ning mboke kon ngewangi supaya bocah iki nek mati supaya bahagia dan mriku. Nek sing dijaluk tulung mboke sing gane dipiloro. Coba iki wis anak piye ngono jane. Nah, artinya mboke juga diminta untuk memastikan sampai saya mengucapkan itu lho mbok. Fa idza qultuha wa qadaitu hayati. Jadi nguntulung mengajari sampai kula ngucapin niku dan kula meninggal. Nah, dan kalau saya sudah mati ya toh, terus jenengan ngersake kula happy, bahagia. Artinya dia merasa juga ngerti nek saya itu berbuat dosa sama jenengan. Ben mengke kula niku mboten ditagih ten akhirat. Niki perasaan dia. Dia ngajari mbok ngeten mbok carane. Ben kula mengke mboten disiksa, ben kula mengke saadah niku seneng, bahagia gitu. Nah, maka mbok nek jenengan ngersake kula niku bahagia, nyuwun tulung fadoi qodamati ala khaddi wa kuli. Maka suku jenengan niku mangdekeke teng pipi kula mriki. Terus pang saja. Hada jazaa'u man asallah. Iki piwalese wong sing durhaka marang Gusti Allah. Niki nggih rumuse masih niku wong saking judheke pun ajeng mati. Piye carane supaya mengke ten akhirat iku mboten rekoso. Wis ngerti tahlil niku wau, en ngajari to. Maka dia dengan analoginya nek mboke pun rido sikile didekek ten raine niku wau, insyaallah mengurangi beban dosa. Logika dia. Enggak ada masalah. Nanti dalam sebuah riwayat yang lain tentang seorang bapak yang dosanya banyak tapi ilmu agamanya sedikit, dia pesan sama anaknya, "Le, mengko nek pake mati opo men. Nek wis dadi awu, sawur-sawurno. Ben mengko malaikat ora iso nglumpuhke." Niku logika dia. Dan karena logika dia di atas kejahilannya itu, Allah merahmati dia, dimasukkan surga. Karena itu ketika ditanya apa dadak ngono, jawaban dia karena kula takut mengenek kemudian dapat adab jenengan kok dalam saat ini dibangkit gitu. Tapi Allah merahmati dia. Niki bukan dalil nek seorang muslim yang sudah tahu ilmunya terus jaluk dihukum jenazah boten gitu. Itu bukan dalil gitu. Jadi ini karena kejahilannya. Enten orang-orang seperti itu. Termasuk ini masih ini. Jadi dia dengan hatinya yang masih ada kebaikan tadi itu, dia melingkan boe mengenek kula pun syahadat, talqin, tahlil pun bener terus kula sedok
ben kula niku ten akhirat boten kabotan sangganane dosa niku wau nyuwun tulung niku sikile jenengan niku mau duweke ten rai kula. Niku nek cara ditambahi rada didugang sithik ya ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Wala tuhbiri ahadan bimauti ya niki ahli maksiat iki tadi. Napa? Oh ampun mang paringi cerita, mang paringi ngertos semua teman-teman saya. Mergane napa? Mengko bahaya. Dalam Islam orang itu kalau udah meninggal disolatkan 40 orang bahkan sampai 100 orang itu jaminan dapat syafaat Nabi dengan catatan bertauhid semua, bukan ahli maksiat, bukan ahli syirik. Tapi dengan mirsani piyambak insyaallah dengan pun bola-bali mirsani. Angger tukang mendem, koncone krungu nek kuwi mati, engko dheke ya teko. Nyolake napa mboten? Mboten. Jadi dia sudah merasa ora enek gunane mungkin nek diceritake kanca-kancaku teko napa meneh wong sing ra seneng kalian kula teko bukane ndongake malah ngeloke pun jumeneng mawon gitu. Jadi dia pun meleng nunggu ampun cerita sinten-sinten pun. Nah, kemudian bahkan enten tukang-tukang mendem niku nek kancane mati niku ning kuburane gawake ciu wae. Terus diteplungke digrucuke niku. Arep mulih didoni sik astagfirullah. Kaya nasibe sial banget ketemu kanca-kanca ngono nggih. Makane ampun kekancan kali wong ngoten niku. Kancan kali sing ngeten-ngeten lak penak dikabari nang WA. Pak Joko meninggal lho. Dikare ketok 1 2 3 4 5 40 niki pun cukup niki. Tapi nek kancanane karo mendem, wong mendem 1000, ora tau salat, dibujuk ciu alah wis ora nek gunane. Teko ya ora napa, ora nyolatke. Cara salat malah bingung carane, pas Allahu Akbar malah rukuk gitu. Wah, wis. Ya, kacau wae, Mas. Fahum ya'lamuna isyani niki falan yashhadu janazati. Mereka ki ngerti nek kula niku dosane akeh, maksiate akeh. Paling-paling nggih mboten kersa menghadiri jenazah kula, paling-paling nggih mboten kersa. Paling ya mung nyukurke, oh mati to akhire. Jarake ae lah wis. Nah, summa idza tafanti setelah panjenengan menguburkan kula coba. Ya paling eling mboke. Dadi wis biyen urip mboke didolimi, diturhakai, begitu sakit diparani, begitu mek mati meling. Wong melinge nganti ora mung nalke tok nganti napa tekan kon nguburke gitu kan. Astagfirullah. Wa idza tafanti nek jenengan mungkin nguburke kula. Niki kan mesti yo wonge kan mesti yo mikir mosok mbok nguburke alah aku paling ngongkon wong lho itu. Jadi pikirannya wis luar biasa ngeri. Jadi sing digoleki mboke bener-bener mboke. Dan namanya mbok saelek-elek anak ya tetep diopeni diurusi kan. Farfa'i yadabi ngajari ilallah. Kalau mengke kula pun dilep-cemplung ten kuburan nyuwun tulung. Niku tangan jenengan kalih niku mang unggahke ngeten. Mang nyuwun ten Gusti Allah. Kalau didongake coba. Astagfirullah. Niku nek mboke rasanya kedet ra tau ngondongake. In kunti turidina lisa'adah. Pinter memainkan hati si siapa ibunya. Niku nek jenengan kersa kula mengke remen seneng ten mriku. Nyuwun tulung nggih mang nengadake tangan. Niku kados rencang kula ten kantor. Jadi memanage keuangan nggak bisa, senengnya main judi, mabuk, ditentek, jublang terus, adalah yo tata usahanya meng-ACC terus. Akhirnya gajinya piro-piro entek. Gaweane niku anggaran karyawan pinter-pinter di WA siji. Kalimatnya sami lemes banget iki ngono. Nyilih duit 100 lah ngono. Ya kadang wis tau dihapusi ya suwe-suwe kan megah nyili to Pak. Parah meleh gitu kan. Jadi dia pintar memainkan psikologi orang gitu. Jadi parah meleh boten ngirim WA lemes tok sing dikirim niku foto. Foto wajan enten tempene enten lengone enten kompore ning boten nguruk. Gas puntek arep mangan tempe wae ra iso. Nah, niku nek orang-orang kayak kita kan perasaannya diaduk-aduk ra karo-karoan. Niku nek ketemu kita pengen nyaduk.
Astagfirullah. Jadi kan bahasanya gas kuntek. Masa ya nek gas entek pinten to? Gas 3 kilo niku regane pinten? 15.000. 20 pun munda. Masa ya ngirimi 20 kan ora mungkin. Paling ora ya 50 to menapa 100 kan ngoten to. Jadi bahasanya pun mboten milih 100, gas kuntek. Enak. Niki nggih ngoten. Jadi ngerti nek mboke niku pun dipiloro sedemikian rupa, nek dia ngerti nek iki mbok. Jadi nek jenengan kersa mengke kula bahagia ten mriku mbok nyuwun tulung niku tangan jenengan mangangkat. Mang nyuwun ten Gusti Allah terus diajari sisan. Wa kuli ngeten le dongane ya coba. Ya Rabbi wahai Rabbku inni radiyatun an waladi fardhu anhu. Ya Allah ya Rabbku kula sampun ridho dumateng bocah niki mang ridhoi bocah niki coba. Dadi anak yo ngajari carane donga. Dadi ora usah bingung kok dongane ngene wae. Luar biasa. Iki ilmu lho niki. Sing duwe mbok silakan dipraktekkan. Nah, nggih nek pun sepuh-sepuh sak pun mboten gadah mbok ini. Qala fama amilti. Terus apa yang engkau lakukan? Qala wanita itu kemudian fadhohikat. Wanita itu melakukan permintaan anaknya sambil tersenyum tertawa. Jadi senajan anyel dia lagi sadar ternyata anaknya pinter. Ning pun tawat ning nganggo kepinterane. Kudune cara mbiyen kepinterane niku dienggo tenanan sing bener niku mungkin yo dadi dokter, mungkin dadi nopo gitu. Tapi gandeng wis telat. Malah minterin boe niki tetap itu meminteri yang ibaratnya apa ya? Yang enggak bisa disalahkan juga gitu. Karena emang udah enggak ada peluang lagi. Beda kayak minteri ngapusi boe napa? Kalau duit nanti macam-macam ngoten niku mboten niki meminteri supaya ibunya ini sebagai orang gerbang terakhir itu bisa mau mendoakan dia agar kemudian kehidupan dia di akhirat itu baik. Kemudian begitu ibunya ini ketawa, orang 4 tadi bertanya, "Ma yudhikuki ya umat Allah, ya amat Allah, wahai hamba Allah wanita, apa yang buat ketawa? Kok jenengan ketawa?" Qala, ibu itu berkata, "Wallah demi Allah, ba'da an dufina rafa'tu yadayya ila Allah." Setelah anakku itu tak kubur, benar-benar tanganku itu tak angkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku benar-benar berdoa seperti yang dia ajarkan wa qultu, dan aku berdoa, ya Rabbi inni radiyatun anhu fardhu anhu. Ya Allah, kula pun ridho kalih putra kula sing 12 niki, mang ridhoi putra kula niki mang tampi kanthi jembar kubure padang dalane mang lebet ke surga. Jenengan aja tambahi monggo boten menapa. Fa wallahi maka demi Allah ini sami'tu bi udunaya, ada suara-suara yang terdengar di telingaku. Jadi ini tidak semua orang bisa mendapatkan itu, artinya orang-orang tertentu itu. Yunadi, yang suara itu berbunyi atau berseru, ya ummah, wahai ibuku. Qadimtu ala rabbi karimin rahimin. Aku sudah menghadap Rabbku yang maha mulia lagi maha rahim, penyayang. Ghairi ghadbanin alayya wala sahidin. Dan aku menghadap kepadanya tanpa dimurkai dan tanpa dimarahi. Disitulah ibunya tersenyum dan tertawa karena senang akhirnya anaknya di akhir waktu mendapatkan kebaikan. Kados kisah Abu Kilabah niku kan tentara yang menemani beliau itu napa diimpeni kan, maka ibu ini boten diimpeni tapi dirumoni. Ning rumonane niku kalau selama itu baik, insya Allah itu enggak apa-apa, artinya itu kabar baik. Tapi kalau rumonane jek kurang belehno pitik cemani gua ning kuburan iki ya itu kleru. Nah, itu enggak boleh diikuti ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari kisah ini, kisahnya selesai. Cuma nanti ada pelajaran tambahannya. Tapi yang mau saya sampaikan, orang tua jenengan ketika punya putra, doa baik jenengan ataupun doa buruk jenengan kepada anak
itu mustajab, terkabul. La syakka fihinna, kata Nabi, gak ada keraguan tentang itu, pasti terkabul. Makanya ngapunten, mungkin dengan gadah putra kandhanane angel, jangan pernah terucap kata-kata jelek atau doa yang jelek, jangan pernah. Pokoknya piye carane dirim niku ngomong sing elek-elek niku. Karena mungkin akhirnya dia hidup jadi bocah sing jelek niku nggih tetep putra jenengan. Nek tekoki anake sapa, nyebut jenenge Pak E to, ora mungkin wong liya. Sematan ketika akhirnya ngapunten bocah niki kok akhirnya meninggal dengan cara-cara yang kurang baik, ngapunten enten cah nom mati mendem kan ngoten niku. Itu ulama sepakat gak bisa dikafirkan dosa besar seperti mabuk, judi, bahkan sebagian ulama berpendapat orang-orang yang bunuh diri itu masih Islam gitu kan. Maka ngapunten kalau jenengan ini mendapati orang-orang anak-anak seperti itu, jangan ragu untuk mendoakan. Barangkali doa jenengan itu tadi yang mau modal ngucap tok, gak harus berbuat gimana-gimana. Itu menjadi sebab anak itu dikatakan di sini yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ghairi wadbanin wala sahidin, yaitu tidak dalam kondisi termurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar dalam kondisi yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini saya ambil dari Maktabah Samilah online. Di situ yang menyampaikan adalah Syekh Ali Al-Qarni dalam pelajaran audio, dan saya ambil transkripnya. Kemudian beliau menuliskan. Jadi kalau tadi kan tambahan saya, ini tambahan dari pengajarnya yang ada di Maktabah Samilah niku dokumennya. Dia mengatakan la ilaha illallah ma'adoma barrul walidain, la ilaha illallah. Sungguh betapa agung ibadah bakti kepada orang tua, sangat besar, sampai disebutkan ketika kita diminta untuk bertauhid, setelahnya itu kita diminta untuk berbakti pada orang tua. Atau dengan bahasa lain, ketika kita yang pertama dilarang untuk durhaka, yang kedua kita dilarang untuk durhaka. Pertama dilarang untuk berbuat kesyirikan dan durhaka kepada Allah, maka yang kedua kita dilarang durhaka kepada orang tua. Jadi urutan kedua setelah kita berbuat bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar di atas tauhid, menjauhi kesyirikan, maka yang kedua ini kita diperintahkan berbakti dan menjauhi durhaka kepada orang tua. Makanya beliau mengatakan betapa agung ibadah ini atau bakti ini kepada orang tua. Wajana ila du'ai minhum, betapa kita sangat butuh doa dari orang tua kita. Wajana ila ridhohum, betapa kita sangat butuh pada ridho mereka. Saking butuhnya sampai anak yang sudah mati pun ketika ibunya meridhoi, maka bisa menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan di akhirat. Kalau konteksnya anak kepada orang tua, kalau konteksnya istri maka suami. Nanti ada hadis tentang suami itu kalau ditinggal mati istrinya dan dia mengatakan aku ridho jadi bojoku, itu juga menjadi sebab istri ini bisa mudah jalannya ke surga. Makanya jangan bu sing gawene golake garwane niku mang meling ngeten iki gitu kan. Engko nek aku mati Mas. Ngerti sik to. Sak wose. Nah ning jenengan mang meling niki. Mas kok nek aku mati aku nulis surat cinta ning lemari sebelah kono, amplope warna pink, engko wacanan nyuwun tulung mang lakoni ya. Mungkin kalimat niku wae tak ridhoi kowe dadi bojoku jaman urip biyen. Wah, insyaallah aman jenengan pun. Nah, kemudian wajana ila birrihim wasilatihim. Benar-benar kita itu butuh pada menjalin hubungan dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Butuh kita, Pak. Kita butuh. Hatta kan yang lalu saya lupa. Waktu Pak Takmir Masjid Nurul Iman meninggal itu 1 minggu setelahnya kajian itu saya sampaikan bagaimana berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Jadi jangan kemudian dipikir berbakti itu cuma pada orang tua yang masih hidup, yang sudah meninggal juga perlu kita baktikan. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan di khutbah Jumatan Gilingan di niku temanya. Jadi berbakti pada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian Allah ayyaktuba lana bidzalika afridwan
Semoga Allah dengan sikap kita yang baik pada orang tua, Allah mencatatkan keridhaan pada kita dari orang tua. Ridho Allah ini karena kita mendapatkan ridho dari orang tua. Walakinnana, namun sangat disayangkan, ma'adimil asaf, dengan sangat disayangkan, naro ba'do, kita melihat sebagian orang, dan hari ini kita lihat juga di Indonesia banyak ya. Jadi ini konteksnya beliau yang di Arab sana. Ka'annahu laisa bihajatin lidu'aihim, mereka itu merasa kaya serang butuh dengan wong tuane, serang butuh. Rumangsa wis hebat, rumangsa wis pinter, rumangsa wis sarjana, titele akeh, gelare akeh, duwite akeh. Inna narar rajula lahul walad wal walidan. Kita melihat ada seorang bapak yang memiliki anak 1 atau 2, wasalah 1 atau 3, yakifu ala qori'atit tori, sobahan wa masaan intidoron li muhsinin muhtasibin yusiluhu fitoriki, yang dia di tepi jalan setiap pagi dan sore menunggu seseorang yang dermawan untuk mengantarkannya, entah ngantarnya ke masjid, entah ngantarnya ke pasar, entah ngantarnya periksa, gitu kan. Bahkan ada sebagian orang tua yang gak cuman nunggu diantar ke, nunggu dikei recehan, ngemis, gitu kan. Wa auladuhu ala turkihim lam yuridu qad alladhi di naumihim li ajali walidihim. Sementara anak-anaknya berjalan di jalannya masing-masing, di kotanya masing-masing, dan enggan memutus tidur nyenyaknya demi mengurusi ayah mereka. Pilih ngeloni ngapunten, pilih ngeloni bojone, wegah nyawang wong tuane, wegah marani wong tuane, sampai anaknya oper-operan, terakhirnya gandeng dioper kok ya ora mati-mati gitu kan. Akhirnya disepakati wis kowe wae sing ngurusi, engko kami gaji. Luar biasa gitu kan, luar biasa jelek gitu kan. Nah kemudian lam yuridu qad alladhi musyahadatihim li mubaroyatil wal maslalati, dan mereka bahkan lebih senang untuk menikmati pertandingan nonton bola atau serial-serial TV daripada mendatangi orang tuanya. Saniki yo luwih seneng dolanan game online timbang marani wong tuane, diceluk etok-etok budek gitu, budek tenan piye. Wa katsiran ma nara al-aja iza, sering pula kita lihat para wanita tua yata lamasna min jironihinna wa mimman haulahunna, yang dia mengetok pintu tetangga-tetangganya minta bantuan apa aja. Mungkin rumahnya bocor minta dibenerkan, mungkin berhasil telas minta tetangganya. Bahkan ngapunten ada akun medsos niku tulisin apa judulnya, polisi nopo atau tadi polisi kan hari ini berusaha untuk mendekat ke masyarakat sampai bikin konten-konten membantu orang itu, sampai ada ibu-ibu tua saking tuanya itu sendirian di rumah yang ada di atas gunung niku lho, mboten kertos niku ten Jogja mboten pundi niku, dan sudah rabun. Jadi kula terus bayangke kisah Abu Kilabah ning niki versi perempuan. Jadi semampir ten ngarepe pintu ngoten niku, lingguh ngoten niku, terus begitu Pak Polisi ini niku dugi niku, ibu niku pun bisa bedhek, oh Pak Polisi pun rawuh, nggih Mbah, pripun kabare sehat, alhamdulillah. Ngapunten dereng saged mriki nggih saged mriki sakniki. Nggih mboten napa-napa, kula nggih pun nenggo. Lah pripun berhasil kesehatan lho telas Pak. Lah terus dahar napa? Nggih mboten dahar namung wujud toya. Lah pun pinten dinten pun 3 dina lho padha kaya Abu Kilabah. Abu Kilabah malah ra ngombe. Iki kita sing ngombe. Luar biasa ini. Ya maka ini disebutkan ada wanita-wanita yang banyak, dia bahkan keliling ke tetangganya minta bantuan, lalu nopo sing iso dimakan. Kemudian musa'adatan fil usuli ila mustasfayat, mereka juga minta diantarkan ke rumah sakit, au ila qaribin min aqaribihinna li ziyaratihinna,
atau minta diantarkan ke tempat keluarganya untuk mengunjunginya. Wa auladuhunna kullun yaqulu idhab biha. Bahkan ketika anaknya dilapori, "Mas, mbokmu lara, cilik ono," pun mengurusi sisan, mungkin tak piro lo transfer. Luar biasa. Ya, bahkan nenten sing napa wis urus. Nah, mbokmu mati, kuburno to problem dadi ambon-ambon. Ya, jadi saya pernah dapati orang-orang seperti itu. Jadi sampai orang tuanya itu sudah di ICU itu saya datangi, saya rayu gitu kan. Ini menurut beliau sakit di bos, anggarannya aku mesti omongannya eleknya. Udah pripun ini buat jenengan. Saya akhirnya mulai terakhir ngomongnya, ini pun tentang ICU. Jadi zaman biyen itu kan Jebres niku ten Mawardi niku enten ICCU. Jadi ICU-nya ICU. Jadi pun parah banget. Sampai kula sanjang enten. Enten nggih nek jenengan mboten kersa. Kula nyuwun tulung mungkin nek akhire mbok jenengan niku sedo. Terus begitu itu warisan. Mungkin nek kula terima tampa nggih. Meneng ae gitu. Kula pindah gitu. Akhirnya teko ten sedulure. Yuk ngomongnya gulang kan, gue emang mati toh. Wih ngawur gitu. Kulo selene ya Mbak Yune ini loh. Ngomong kami mati, datang ICU ini kan gak pun nyedai mati toh di. Astagfirullah. Ya akhirnya gue pun sedok, wong ini pun sedok. Waduh sedok. Dan bener-bener gak mau datang ketika ibunya meninggal. Padahal ya namanya orang tua yang makin tua nih kan, gimana nih kalau ngomong kan sosok gitu. Kayak zaman biyen anak nakal diloke meneh ngoten iki. Niku niku lha pripun meneh wong niku ibu. Maka anak-anaknya mengatakan idhabiha sekolah dulu. Rasa kuburine kono dulu. Ama yahsaha ulai iqaba rabbil alamin. Tidakkah mereka takut kalau Rabb semesta alam itu akan menghukum mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannah akun tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apa mereka enggak takut dengan adab itu? Huwa rajulun akun liwalidai. Ini tadi loh kisah anak yang durhaka sama ibunya sama orang tuanya. Ya juru abahu birizlihi ilal bab, yang mana ada anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia menyeret ayahnya dengan kakinya, artinya bapak itu seret kakinya ke depan pintu, digeret. Kemudian fahayya Allahu lahu waladan a'aqqa minhu kana yajuruhu bi rijlihi ila syari. Maka Allah takdirkan untuknya anak yang lebih durhaka darinya, yang menyeretnya dengan kakinya ke jalan raya. Jadi perbuatan si anak A itu nyeret bapaknya sampai depan pintu, maka si A ini ditakdirkan oleh Allah punya anak nyeret kakinya ke jalan raya. Jadi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab dosa itu akan dibalas di akhirat. Tapi mungkin juga digugurkan di dunia dengan cobaan. Tapi dalam bab bakti sama orang tua itu dibalas di dunia, di akhirat juga dibalas dua kali gitu. Nah, maka dalam kalimat ini penulis kitab tadi Syekh Sinten Al-Qarni, Syekh Ali Al-Qarni, beliau mengatakan bahwasanya ada orang tua yang dulu nyeret kaki bapaknya sampai depan pintu, akhirnya si bapak itu punya anak, diseret balik sama anaknya sampai depan jalan. Fakana idza jarra abahu ilal bab qala. Ketika waktu dia nyeret kaki bapaknya itu sampai depan pintu, bapaknya berkata, "Hasbuk, wes cukup, tekan gini wes cukup. Ma kuntu ajurru abi illa hadal makan." Dahulu aku hanya menyeret bapakku cuma sampai sini. Dia berkata sama anaknya kayak gitu. Fayaqulu lahu walad, maka anaknya yang nyeret sampai jalan berkata, "Hada jazaa'u, iki lho balasane jenengan. Wa mazada fa huwa shadaqatun 'alaika." Balasane yang sampai depan itu, sisone tekan jalan iku niku sedekah jenengan, ben nambah pahala jenengan. Jadi anake yo bayar musik dhewe, tapi sudah terjadi. Hada fid dunya, inilah balasan di dunia. Wal akhiratu ilmuha indallahi azza wa jalla, dan di akhirat ilmunya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pada malam hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kita harus memperjuangkan anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Kalau pada akhirnya usaha sudah dilakukan kok ya luput, maka nyuwun tulung tetap mendoakan sebaik-baiknya, karena ketika kita mendapati anak-anak kita itu ada di tempat yang baik, insya Allah dia akan senang, dan tentu kita sebagai orang tuanya juga akan senang. Begitu pula sebaliknya, ketika anak ini dengan doakan yang jelek-jelek, akhirnya lakunya, lampahnya itu jelek, sampai di akhirat dia jelek, kemudian berada di tempat yang jelek, di neraka, maka ketika jenengan ada di surga ningali anak kono, tentu sedih gitu. Walaupun mungkin umurnya sama, walaupun nggak kayak sekarang tua dan muda, tapi umurnya sama, tentu kita akan sedih. Gimana itu juga pernah menjadi anak kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah.